Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oni Channel, kembali lagi bersama saya Risa Bila dalam podcast Sinar Indonesia, Spirit Islam dan Narasi Ramah untuk Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang asik tentang mewaspadai ancaman radikalisme, liberalisme, dan terorisme menjelang pemilu 2024. Bersama saya saat ini telah hadir Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Brigjen Polisi Ahmad Wahid, SEMM. Biasanya juga disebut dengan Gus Jenderal. Assalamualaikum Gus Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Salam Sahih. sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita hari ini berbincang-bincang santai saja ya Gus ya. Ya. Kita akan berbincang mengenai beberapa hal tentang ancaman radikalisme, liberal dan juga terorisme Gus. Menurut Gus Jenderal nih, bagaimana analisis situasi sosial dan politik dan juga keamanan Indonesia saat ini Gus? Kalau kita berbicara analisa situasi ketahanan nasional, yaitu situasi kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, atau sering disingkat Ipolexosbudkum Hankam. Ya. Nah, ketahanan nasional ini harus tangguh, ulet, dan mampu mengembangkan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, gangguan maupun hambatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik material maupun non material, baik fisik maupun non fisik. Supaya apa? Supaya integrasi bangsa ini, eksistensi ideologi bangsa ini termasuk konsensus nasional yang meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, kemudian NKRI ini bisa kondusif ya kan, sehingga perjalanan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional itu bisa berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Nah, situasi saat ini alhamdulillah meskipun suasana atau situasi dunia, kondisi politik atau geopolitik, geoekonomi dan lain sebagainya itu ya kalau kata Presiden Jokowi maupun para pengamat itu kan sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Tetapi untuk Indonesia alhamdulillah situasinya aman, terkendali, kondusif juga. Ya, dan itu terbukti ketika kita bangsa Indonesia sukses sebagai presidensi G20, ya kan? Barusan di Bali itu kan G20 Bali. Kan sukses luar biasa, aman, ya kan? Kemudian juga diikuti apa itu B20 juga, ya kan? Ya, alhamdulillah. Namun demikian, ya, ini kan dinamis, ya, yang namanya kondisi dinamis ini ya, Ipolexosbud Hankam ini, apalagi menghadapi pemilu 2024. Ini situasinya kan sudah mulai memanas. Ya, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, segenap elemen masyarakat bangsa dan negara untuk selalu menjaga situasi kondusivitas, harmoni Indonesia ini ya harus dijaga itu. Lalu di tengah ancaman resesi global dan pergolakan politik dunia ini, bagaimana blok-blok ideologi asing ini melakukan infiltrasi untuk berusaha merebut pengaruh dan melakukan hegemoni politik ke Indonesia? Nah, blok-blok ideologi mana aja sih yang dominan, Gus? Ya, kalau kita dari perspektif ketahanan nasional atau perspektif Indonesia ya, bahwa ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi kita itu dibagi tiga, yaitu ekstrim kanan ya, yang mengatasnamakan agama, yaitu misalnya khilafahisme, daulahisme, wahabisme, kan begitu. Kemudian ekstrem kiri ya, yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, dan ekstrem lainnya, yaitu liberalisme, kapitalisme maupun sekularisme. Sering disingkat Eka, Eki, Ela, kan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara
ekstrim kiri, ya, insya Allah nggak ada masalah terkait komunisme, Marxisme dan Leninisme. Kenapa? Karena kita sudah memiliki regulasi yang kuat, yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966, dan pasca reformasi dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sehingga kalau terjadi kebangkitan PKI atau komunisme, ya tinggal ditangkap, diproses hukum oleh polisi atau penegak hukum. Jadi tidak perlu menunggu Densus ataupun BNPT, ya. Densus kan sebagai eksekutor penegak hukum di bidang tindak pidana terorisme yang semuanya dijiwai oleh paham radikalisme tadi. Nah, tetapi yang menonjol saat ini adalah Eka dan Ela, yaitu ekstrim kanan dan ekstrim lainnya. Liberalisme, kapitalisme, ya, yang memunculkan kesenjangan sosial, yang memunculkan oligarki, ya, hanya beberapa persen penduduk menguasai sumber daya dan lain sebagainya, memunculkan konglomerasi, memunculkan ketidakadilan sosial. Ini juga memicu bangkitnya ekstrim kanan. Ekstrim kanan, ya, yang mengusung khilafah, ya kan, yang mengusung daulah atau negara agama menurut versi mereka. Nah, ini yang selama ini memang Eka dan Ela ini belum ada regulasi yang melarangnya. Kalau tadi Eki, ekstrim kiri, sudah ada regulasi yang kuat, yang ekstrim lainnya dan ekstrim kanan itu nggak ada larangannya. Sehingga ketika mereka muncul, bangkit, mengglorifikasikan ideologi yang jelas-jelas itu anti Pancasila, lah aparat penegak hukum tidak bisa bertindak. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi gitu? Nah, mengantisipasinya terkait dengan terorisme, ya. Terorisme ini kan tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang memunculkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, memunculkan korban jiwa, memunculkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas internasional, objek-objek vital, lingkungan hidup, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Tiga ini motifnya. Nah, Undang-Undang nomor 5 2018 mengamanahkan kepada kami, ya, Densus sebagai aparat law enforcement, penegak hukum, dan BNPT sebagai lembaga non kementerian yang berfungsi mengimplementasikan dan mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara, yaitu bahwa penanggulangan terorisme yang dijiwai oleh paham radikalisme atau ekstremisme tadi harus dilakukan secara holistik, dari hulu sampai hilir. Hilirnya adalah penegakan hukum oleh Densus 88 anti teror Polri, hulunya adalah pencegahan. Nah, ini dilakukan oleh BNPT dengan mengkoordinasikan segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara melalui strategi 3. Pertama, kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional itu tidak hanya kesiapsiagaan pasukan, fisik, senjata, ya, anggaran dan lain sebagainya, tapi kesiapsiagaannya juga kesiapsiagaan ideologi sebagai akar masalah dari radikalisme terorisme itu sendiri, yaitu bagaimana supaya masyarakat itu kuat, tangguh, ya, ulet dan imun terhadap segala paparan ekstremisme atau radikalisme, baik itu kanan maupun ekstrim lainnya tadi. Yang pertama. Yang kedua, juga dengan strategi kontraradikalisasi. Baik itu kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi, terutama di dunia maya. Karena pemaparan radikalisasi atau radikalisme ekstremisme ini kan kebanyakan melalui dunia maya. Makanya hasil survei di tahun 2019, konten-konten keagamaan, nah ini ekstrim kanan ini kan, konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal itu mendominasi sekitar 67% lebih, ya, di dunia maya. Dan ini menyasar ke banyak generasi, terutama generasi Z dan generasi milenial. Nah, generasi Z ini umur 14 sampai 19 tahun.
Generasi milenial ini umur 20 sampai 39 tahun. Nah, kalau kayak Bapak ini udah generasi kolonial. Jadi kolonial ya. Jadi udah di atas 50 ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang sudah terpapar akut, sudah masuk ke jaringan teror ya, mereka sudah radikal dan sudah bergabung ke jaringan teror yang masuk dalam list DTTOT, Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme, misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah, Jamaah Ansarud Tauhid, ya, dan lain sebagainya. Maka ketika unsur-unsur tindak pidana terornya sudah terbukti, sudah memenuhi, maka Densus 88 anti teror, Polri di bawah koordinasi BNPT melakukan upaya yang namanya preventive justice, melakukan tindakan penangkapan untuk selanjutnya diproses hukum. Nah, begitu sudah menjadi tersangka, ya kan, menjadi terdakwa, menjadi terpidana, ya, maka dilakukan deradikalisasi. Deradikalisasi itu apa? Yaitu upaya atau proses pengembalian mereka yang terpapar paham radikal supaya moderat, minimal mengurangi kadar terpaparannya. Ini yang harus yang kami lakukan, dan tentunya ini dilakukan tidak hanya oleh BNPT, Densus dan lain sebagainya, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Makanya BNPT membuat strategi kebijakan yang namanya pentahelik. Pentahelik itu melibatkan multi pihak, ya, 5 pihak besar, ya, pihak pemerintah yaitu kementerian, lembaga dan Pemda, pihak masyarakat, ya, ada komunitas masyarakat termasuk ormas keagamaan seperti LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, dan seluruh ulama seluruh agama. Kemudian juga melibatkan aktivis dunia maya. Nah, itu kan di bagian komunitas masyarakat, membentuk duta damai ya, di dunia maya. Kita juga membentuk santri keren, itu kapan hari di ini, dan nanti akan menyebar ke beberapa provinsi. Kemudian kita juga para aktivis budaya, seni dan lain sebagainya kita libatkan. Kenapa? Kelompok radikal teroris ini kan anti budaya dan anti seni, ya, dan anti kearifan lokal. Makanya kita kenalkan hal-hal seperti itu supaya mencintai budaya, mencintai seni, terutama kearifan lokal bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, melibatkan sivitas akademika, ya, lembaga pendidikan, kampus, ya, forum rektor, ya, dan lain sebagainya kita libatkan. Yang keempat tentunya melibatkan media, karena media ini kan sangat vital di dalam menjadi pintu masuk maupun pintu keluar radikalisasi itu sendiri, ya kan, baik itu media cetak, media mainstream, ya, maupun media online, ya, dunia maya. Kemudian yang kelima, pengusaha, baik itu pengusaha yang tergabung dalam BUMN maupun swasta. Nah, pentahelik inilah yang selalu kami gelurakan, ya. Kemudian kita juga ada FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, di 34 provinsi. 34 ya, provinsi. itu melakukan 5 kegiatan dalam 1 tahun. Kegiatan pertama di bidang agama, sosial budaya, kegiatan kedua di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, yang ketiga di bidang pemuda dan pendidikan, yang keempat di bidang media, dan yang kelima riset dan penelitian. Ini harus dikaji karena dinamis, ya kan? Dan yang harus dicatat, ya, kalau kita bicara radikalisme yang menjiwai semua aksi terorisme tadi, baik itu radikalisme kanan, kiri ataupun yang lainnya. Ini kan begini, adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara drastis atau redik mengakar, mendasar, ya, terhadap tatanan sosial politik yang sudah mapan, yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia, ya. Mereka ingin merubah konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini karena kan NU channel, ya. Nah, kalau disingkat PBNU ini, ya kan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Nah, ini yang mau dirubah. Nah, ini yang harus kita antisipasi karena ini menjadi konsensus nasional. Nah, seperti itu. Ini kan berbicara tentang
infiltrasi terhadap masyarakat. Apa pendapat Bapak ketika institusi dari oknum kepolisian yang terpapar infiltrasi dari paham-paham tersebut, Pak? Nah, ini menarik ini, ya kan? Terorisme itu bukan tujuan. Oke? Terorisme ini adalah salah satu alat propaganda untuk mencapai tujuan. Sehingga kelompok radikal terorisme atau radikalisme dan terorisme, kalau dihukum, di bahasa hukumnya kan disingkat radikal terorisme. Ini tidak hanya kombatan atau para teroris itu, tapi juga ada yang bergerak di bidang dakwah. Ada yang takiyah atau bersiasat masuk infiltrasi ke politik. Nah, kemudian mereka juga memiliki strategi tamkin. Tamkin itu menginfiltrasi seluruh lini, ya. Bahasa tamkin itu apa? Mengambil pengaruh atau penguasaan wilayah, ya, menginfiltrasi ke seluruh lini, termasuk di TNI Polri, ASN, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya karena tadi ketika Hizbut Tahrir dilarang, dibubarkan, FPI dibubarkan, jaringan teror dilarang. Yang dibubarkan, yang dilarang adalah organisasinya dengan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Sementara ideologinya nggak dilarang. Sehingga mereka masif mempropagandakan baik langsung melalui dunia maya maupun infiltrasi. Nah, terkait tadi apa namanya? Kepolisian. Oh, kepolisian. Polisi cinta sunnah itu. Jadi begini. Semua teroris, ya, yang kami tangkap dan kami proses hukum dalam konteks Indonesia, semuanya, ya, KTP-nya Islam, ya, dan mereka amaliyah atau pahamnya adalah Salafi, Wahabi, Takfiri. Jadi ciri-ciri mereka itu jelas. Pertama, mereka sudah takfiri. Takfiri itu berpaham takfiri itu artinya paham yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda. Beda agama dikafirkan, sesama agama karena beda paham dan beda mazhab atau beda kelompok, bahkan beda pilihan politik, dikafir-kafirkan sama mereka. Kemudian mengkafirkan negara ini. Nah, karena negara ini dianggap kafir, orang di luar kelompoknya dianggap kafir, sehingga mereka, kecenderungan mereka otomatis eksklusif. Merasa paling benar, orang lain salah, merasa paling islami, orang lain kafir, syirik, dan lain sebagainya. Dan otomatis mereka intoleransi terhadap keragaman perbedaan yang menjadi sunatullah. Ya kan? Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Nah, karena ini tujuannya itu adalah gerakan politik kekuasaan, ya. Jadi terorisme tadi bukan tujuan, ya. Jadi tujuannya apa? Gerakan politik kekuasaan yang menginginkan kekuasaan, ya, dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama, ya. Yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka. Ingin mendirikan negara agama. Ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan khilafah menurut versi mereka. Nah itu. Nah, terus apakah Salafi Wahabi yang sering kita dengar yang masuk ke mana tadi TNI, Polri, ASN, mereka nggak ngajarkan terorisme, karena yang harus dicatat begini, ya, semua teroris itu pasti berpaham radikal, meskipun mereka yang terpapar radikal tidak otomatis akan menjadi teroris. Nah, memang kelompok Wahabi ini tidak mengajarkan terorisme, tetapi ini embrio atau pintu masuk menuju radikalisme dan terorisme. Bibitnya, kenapa? iya. Kenapa kok embrio atau pintu masuk? Karena Wahabisme ini sudah mengajarkan yang namanya al-wala wal bara. Al-wala itu apa? Al-wala itu eksklusivitas tadi, monoloyalitas terhadap kelompoknya, terhadap pahamnya, terhadap amirnya atau ustadznya. Dan walbaro, melepaskan diri kepada orang lain, menganggap orang lain salah. Nah, otomatis ini akan eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman maupun perbedaan, termasuk anti budaya,
anti kearifan lokal. Anti ya, Iya. anti di sini bukan berarti tidak melakukan, ya kan? Anti di sini maksudnya maknanya adalah sikap membenci dengan menjustifikasi bid'ah, sesat, syirik, bahkan mengkafir-kafirkan terhadap budaya, seni maupun kearifan lokal, misalnya maulidan, ya, tawasulan, berjanji, kenduri, itu disyirikkan, dibid'ah-bid'ahkan. Orang ziarah kubur ya niatannya untuk mengingat kematian ya kan dan berdoa bukan minta pada kuburan, langsung dijustifikasi kuburiyun itu syirik. Nah seperti itu. Iya. Dan ini tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika mereka sudah bergabung ke jaringan teror dan memenuhi unsur tindak pidana teror baru kita tangkap. Tapi kalau hanya berpaham tadi yang saya ceritakan tadi nggak ada larangannya sehingga mereka bisa menginfiltrasi. Dan mereka pandai memanipulasi, mendistorsi agama, ya kan? Kemudian mereka juga masuk itu di masjid-masjid yang dulunya diisi oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz moderat dari Nahdliyin, dari NU, ya kan? Wah, mereka karena militan, ya kan? Dan apa namanya? Biayanya banyak, ya. Donaturnya itu besar sekali itu kan dari banyak itu nanti kalau kita ceritakan panjang itu. Oke Pak, berbicara tentang ideologi, nah bagaimana daya tahan ideologi Pancasila ini dalam menghadapi ribuan ideologi-ideologi yang asing, yang mana mudah diakses oleh generasi zaman sekarang? Pancasila itu adalah dasar negara, merupakan karya jenius dari para founding father bangsa Indonesia, ya, para aulia Allah lah, ya, tokoh agama, para ulama, tokoh bangsa yang dipimpin oleh Bung Karno menggali nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara, maka dirumuskanlah Pancasila, ya, sehingga Pancasila ini tidak hanya sebagai ideologi negara, tidak hanya menjadi dasar negara, tapi harus menjadi pegangan pandangan hidup ya bangsa Indonesia. Kenapa? Memang Pancasila bukan agama, kan gitu ya. Pancasila tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila ini sila-silanya semua adalah perintah Allah di dalam agama, di dalam Al-Quran, betul? Ya kan? Sila-silanya adalah substansi ya dari agama itu sendiri, sehingga kita semua harus menanamkan kepada diri kita, kepada generasi muda kita, kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk menghayati, mengamalkan Pancasila. Karena barang siapa mengamalkan, menghayati Pancasila, sejatinya mereka mengamalkan, menghayati agama. Agamanya tidak hanya orang Islam, ya, seluruh agama. Ya, disinilah pentingnya glorifikasi penanaman nilai-nilai kebangsaan berupa nilai-nilai Pancasila ini dengan pendekatan agama. Kenapa? Karena tadi ideologi-ideologi yang anti Pancasila tadi, terutama yang ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama, ini selalu membentur-benturkan, mendikotomi, menghadap-hadapkan antara agama dan negara, agama dan nasionalisme, agama dan budaya. Misalnya mereka sering mendoktrin masyarakat, ya, kalau mau membela Pancasila atau membela Al-Quran, ya kan? Makanya ada gerakan bela Al-Quran, ya kan? Bela Al-Quran itu 212 ya. 212. Ya udah, namanya aja udah 212 ya kan, bela Al-Quran. Nah kalau 212 bela Al-Quran berarti surat 2 ayat 12 di dalam Al-Quran. Tahu nggak bunyinya? Ala innahum humul mufsiduna walaki la yashkurun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi tidak menyadari. Makanya ini OTG, ini orang terpapar tanpa sadar, tanpa gejala. Nah itu, jadi pendekatannya harus agama, ya, terutama di sinilah pentingnya memberikan vaksinasi secara ideologis kepada umat masyarakat bangsa ini dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, yaitu
konsensus nasional tadi, wawasan kebangsaan, ya, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dengan pendekatan agama. Karena memang nggak ada nilai sila-sila di dalam Pancasila ataupun substansi di dalam undang-undang kita ini yang bertentangan dengan agama. Itu nggak ada. Makanya pendekatan agama itu penting. Kenapa? Karena kelompok radikalisme ini kan selalu memanipulasi, mendistorsi agama. Misalnya begini, milih bela Islam atau mau bela NKRI. Kira-kira masyarakat awam kira-kira milih mana? Pasti bela Islam kan. Milih ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Kira-kira milih mana? Pasti milih ideologi Islam kan? Iya kan? Padahal coba tanyakan kepada mereka, Islam itu ideologi atau agama? Pasti jawabnya agama kan? Nah, ketika Islam diideologisasi, itu namanya distorsi agama. Ya kan? Mendowngrade agama sebagai firman Allah yang sempurna untuk menjadi rahmatan lil alamin, akhirnya di-downgrade, didistorsi menjadi ide. Paradigma manusia itu kan distorsi namanya. Nah, inilah para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional ya di beberapa tahun yang lalu ya, mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam Islam ini adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kita pernah punya pengalaman tentang demokrasi atau pemilu ataupun pilkada yang rentan ataupun masif dengan politisasi agama. Ya kan? Politik identitas. Nah, ke depan kita berharap jangan sampai ada politik identitas atau politisasi agama. Politik agama atau politik Islam bagus nggak? Politik Islam wajib. Bagaimana kita mengupayakan supaya Islam itu benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Betul nggak? Betul, Pak. Itu namanya politik Islam. Tetapi yang haram itu Islam politik. Menjadikan Islam untuk kepentingan politik. Itu tadi distorsi Islam tadi. Kan gitu. Orang berpikir radikal. Bagus nggak? Mengakar, berpikir mendasar, bagus. Berpikir radikal, redik, kan akar nih. Ya, berpikir mendasar, fundamental. Kemudian out of the box. Tetapi jangan menjadi isme. Kalau isme itu paham ideologi, itu jadi haram. Konotasinya ke negatif, ke terorisme. Islam mulia nggak? Mulia. Tapi kalau menjadi Islamisme, jadi ideologi Islam, distorsi Islam, mempolitisasi Islam. Nah, kita berpolitik untuk memperjuangkan Islam supaya diamalkan secara Islami. Paham nggak sih? Jadi bangsa ini, Pancasila itu memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tapi Pancasila itu adalah substansi daripada agama. Pancasila itu sudah sangat Islami, sehingga siapapun yang ingin melawan ataupun mendongkel ataupun mengganti ideologi negara Pancasila yang merupakan konsensus tadi dengan apapun ideologinya, ya maka sejatinya mereka adalah menjadi musuh negara dan musuh agama. Wah, ini harus kita glorifikasi, ya, itu yang namanya neokolonialisme. Ya, karena era sekarang itu kan kolonialisme bentuk baru, bukan kolonialisme zaman dulu ya, konvensional penjajahan fisik, tapi pasca Perang Dunia Kedua dengan berdirinya PBB, dengan berdirinya atau merdekanya negara-negara jajahan dunia ketiga, maka berganti menjadi neokolonialisme. Kenapa demikian? Karena negara-negara penjajah atau negara-negara kolonial, adidaya adikuasa, tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya untuk selalu mengkontrol negara-negara yang baru merdeka, yang sedang bangkit nasionalisme, ya, membangun nasionalisme untuk kebangkitan kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah. Apa yang dilakukan? Menyebarluaskan, mengembangkan, ya, dengan ideologi-ideologi transnasionalisme sebagai antitesa atau kontra nasionalisme tadi.
khilafahisme, liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat di dunia ketiga banyak konflik. Terutama dunia ketiga kan mayoritas berpenduduk muslim. Betul kan? Iya, banyak konflik, banyak gaduh. Sehingga tidak sempat membangun, tidak sempat maju. Kalau udah nggak maju, gaduh, ya, maka tetap ketergantungan di bawah kontrol negara-negara adidaya. Ini yang namanya neokolonialisme. Ya. Ya, baik Sobat Enu Channel, jangan kemana-mana karena kita akan ada perbincangan yang sangat menarik setelah yang satu ini. Halo Sobat Enu Channel, kembali lagi bersama kami. Nah, kita akan mengulas kembali tentang mewaspadai ancaman radikalisme, liberalisme, dan juga terorisme. Nah, berbicara tentang ancaman radikalisme dan juga liberalisme, sejauh mana sih Gus imunitas bangsa kita menghadapi ancaman tersebut? Nah, terutama menjelang momentum politik 2024. Saya luruskan dulu pertanyaannya ya. Tadi disebutkan liberalisme dan radikalisme. Iya. Lah, liberalisme itu sendiri juga radikalisme itu. Masuk Itu dalam radikalisme kapitalisme. kanan, radikalisme lainnya. Tadi kan sudah saya dijelaskan. Yang namanya radikalisme ya atau ideologi radikal atau paham radikal ini adalah paham ideologi yang menginginkan perubahan secara radik, drastis, mengakar, mengakar. mendasar terhadap tatanan politik sosial yang sudah mapan. Dalam konteks Indonesia adalah konsensus nasional. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Jadi liberalisme juga radikalisme itu, tapi radikalisme lainnya. Kapitalisme, radikalisme juga. Ya, tetapi lainnya. Nah, yang dibicarakan ini kan konteksnya radikalisme yang berbasis agama. Ya, yang tadi kami jelaskan adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama, sehingga mereka cenderung mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan politik kelompok atau golongannya. Ya, nah sehingga menghadapi pemilu 2024 ya berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, maka kecenderungan politisasi agama akan tetap digunakan, akan tetap diimplementasikan. Berarti ya. regulasinya akan tetap sama. Nah, justru itu kelemahan kita itu kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi atau paham yang anti atau bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, termasuk tadi khilafahisme, ya kan, Islamisme, liberalisme, kapitalisme yang memunculkan hegemoni, memunculkan oligarki, kesenjangan sosial, ketidakadilan itu yang akan selalu diglorifikasi ataupun digunakan untuk meraih elektoral dalam perpolitikan di era demokrasi yang sejatinya sudah sangat liberal ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi ketika diwawancarai oleh beberapa media itu kan beliau selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sudah sangat liberal, padahal amanah Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengamanahkan bahwa demokrasi kita ya demokrasi Pancasila, ya kan? Nah, maka demokrasi, kalau kita memang bersistem demokrasi, maka konsekuensinya kita harus memenuhi pilar-pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi adalah supremasi hukum, ya kan? Sehingga di sini pentingnya kelengkapan instrumen hukum itu, ya, sebagai kelengkapan daripada
sistem demokrasi yang kita sepakati, yang kita terapkan di Indonesia ini. Sehingga kalau hukumnya lengkap, maka dalam implementasi akan mampu mewujudkan cita-cita atau tujuan supremasi hukum itu, yaitu apa? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, sementara pasca reformasi, undang-undang anti subversif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 dicabut. Sehingga praktis tidak ada yang memproteksi atau regulasi yang memproteksi terhadap ideologi-ideologi transnasional yang anti Pancasila tadi. Sehingga suatu potensi besar untuk politisasi agama, politik identitas, ya itu selalu diglorifikasi atau dipakai oleh kelompok-kelompok ini. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama pemerintah ataupun stakeholder terkait sebagai pembuat undang-undang. Iya. Lalu sejauh mana sih oligarki dan asing itu mampu merekayasa masa depan Indonesia melalui momentum Pilpres 2024 nanti itu, Gus? Ya sebenarnya kalau itu kan ahli politik ya, yang harus berbicara ya. Yeah. Saya ini kan Direktur Pencegahan BNPT RI ya. Tetapi secara sekilas saja ya, kita sedikit mundur ke belakang. Flashback, ya. Flashback ya. Kalau kita pasca reformasi, ya, pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia kan merdeka. Di era Orde Lama, 2 dekade dari 1945 sampai 1965. Kita waktu itu belum memiliki undang-undang anti subversif. Karena undang-undang anti subversif baru tahun 63. Ya kan? Itu zaman Bung Karno belum diterapkan lah secara ini. Sehingga selama Orde Lama itu terjadi 15 kali pemberontakan yang semuanya ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Misalnya DITII Kartosuwiryo tahun 49 tahun 50-an, PKI Madiun, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, ya, kemudian ada dari Batalion 426 dulu ya oknumnya dan lain sebagainya, dan puncaknya G30 SPKI. Sehingga sempat dulu di zaman Bung Karno sendiri kan ketika ada dekret Presiden 5 Juli ya kan, ya, itu kan ketika pemerintah atau parlemen ataupun DPR-nya kalau sekarang ya itu ingin membuat undang-undang dasar ya sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar 45 nggak berhasil. Karena apa? Karena tadi ya banyak situasi pemberontakan ya, kegaduhan, konflik ya kan, sehingga beliau presiden mendeklarasikan ataupun menetapkan dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, yaitu dekret presiden 5 Juli 59 kan gitu ya. Nah, artinya ketika zaman Orde Lama itu beliau Bung Karno ataupun negara ini kan anti liberalisme, anti kapitalisme, ya kan? Tetapi tidak memiliki undang-undang anti subversif, tidak menerapkan undang-undang anti subversif, sehingga gaduh, sehingga ketahanan nasionalnya goyah atau tidak stabil. Kemudian tahun 65 ke sini ya Orde Baru. Regulasi berupa undang-undang anti subversif ya 11 PNPS 63 diterapkan secara maksimal, ya kan? Sehingga selama kurang lebih 32 tahun itu nggak ada pemberontakan. Kalau misalnya kayak GAM, kemudian OPM dulu itu kan sebenarnya faktor kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, yaitu faktor liberalisme, kapitalisme. Kenapa zaman Orde Baru itu kan sudah muncul namanya oligarki tadi, 1% menguasai sumber daya sehingga memunculkan ketidakadilan sosial. Artinya apa? Selama Orde Lama ya ketahanan nasionalnya goyah ya, tetapi anti liberalisme, anti kapitalisme. Selama Orde Baru ketahanan nasionalnya kuat, tetapi justru ditunggangi atau mengadopsi liberalisme dan kapitalisme yang memunculkan
oligarki ataupun konglomerasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Orde Reformasi ini. Orde Reformasi ini kan harusnya mengakomodir, menggabungkan antara kelebihan Orde Lama dan kelebihan Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Iya. Membuang ya sebagai sikap mikul dhuwur mendem jero kekurangan Orde Lama dan kekurangan Orde Baru. Tetapi apa yang terjadi? Justru pasca reformasi undang-undang anti subversif yang seharusnya menjamin, memproteksi ideologi negara, menjamin ketahanan nasional supaya ulet, solid, ya, justru dicabut, ya kan? Kemudian Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Itu yang mencerminkan atau digali dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara termasuk agama, justru diamandemen. Ya, sampai sekarang kan sudah 4 kali amandemen sehingga tidak lagi Undang-Undang Dasar 1945, tapi Undang-Undang Dasar NRI, Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga substansi Undang-Undang Dasar yang asli kan sudah banyak bias ataupun mengalami penyimpangan. Itulah yang membuat Indonesia ini saat ini demokrasinya kecenderungan adalah liberal tadi. Ya kan? Nah, idealnya harusnya bangsa kita sebagai negara demokrasi di mana salah satu pilarnya adalah supremasi hukum harusnya punya regulasi yang menjamin ketahanan nasional bangsa Indonesia, Ipolek Sosbud Hankam tadi, menjamin memprotek Pancasila sebagai ideologi negara pemersatu bangsa. Ya. Itu seharusnya. Nah, supaya apa? Dalam menghadapi pemilu 2024 nanti juga terminimalisir politisasi agama atau politik identitas. Nah, kita doakan aja RUU KUHP itu, ya, rencana undang-undang KUHP itu, ya, itu ada klausal yaitu di pasal 188, 189, 190 kalau nggak salah itu ya. Itu yang melarang semua propaganda ideologi-ideologi yang anti Pancasila yang kita sebutkan tadi. Ini moga-moga segera diketok atau disahkan dan diberlakukan itu ya. Menurut pandangan Gus Jenderal nih, bagaimana seharusnya para kandidat capres-cawapres itu tidak terjebak dengan deal dan pressure politik asing dan juga jebakan yang merugikan masa depan Indonesia? Nah, ini Anda ini tanya ke Direktur Pencegahan BNP TRI yang ngurusi terorisme, sementara yang ditanya itu masalah politik. Lah itu kan sebenarnya kan agak ini ya, bukan ranah saya ya. Ya diperlukan ya kalau kita berbicara gini aja. Kalau kita berbicara radikalisme atau ekstremisme, baik itu kanan, ekstremisme kiri ataupun ekstremisme lainnya tadi ya. Sejatinya itu adalah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama. Kita kan sepakat nih seluruh umat masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini kan bertuhan semua kan ya, walaupun ada yang beragama tapi juga ada yang aliran kepercayaan, tapi intinya kan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, terkait dengan radikalisme atau ekstremisme tadi, baik itu kanan, kiri maupun lainnya, ini adalah cermin krisis spiritualitas dalam beragama. Terutama yang radikalisme kanan ini ya, yang mengatasnamakan agama. Ini kan mereka itu mengenalnya menonjolkan ritualitas, simbol-simbol ataupun identitas formal keagamaan, tapi lemah di bidang spiritualitas, lemah di bidang makom ihsan, lemah di bidang akhlakul karimah atau budi pekerti. Misalnya kayak kelompok jaringan teror, JI, JAD, ya, itu rukun agamanya itu rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Nggak ada ihsannya. Kemudian kayak Hizbut Tahrir, ya kan, yang pusatnya di Inggris, ya di London. Itu rukun agamanya rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah. Terus kalau misalnya NII ya, yang genealoginya adalah DITI Kartosuwiryo tadi, itu rukun agamanya rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. Jadi kelompok ini nggak mengenal
ihsan di dalam rukun agamanya. Padahal kan di dalam Islam sendiri ya, terutama ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi, bahwa rukun agama itu ada 3, yaitu rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman pada kitabullah, pada Rasulullah, qada qadar, dan hari akhir atau kiamat atau akhirat. Kemudian yang kedua rukun Islam dalam konteks identitas formal Islam. Yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Kemudian puncaknya adalah rukun ihsan. Kata Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam saat itu di depan para sahabat, dan malaikat Jibril mewujudkan sebagai manusia ya, dan dialog antara Rasulullah dengan Jibril alaihissalam itu didengarkan oleh para sahabat, sehingga ini sangat sahih dan kuat ya. Dikatakan apa itu iman, tadi dijawab rukun iman. Apa itu Islam, dijawab rukun Islam yang 5. Apa itu ihsan? Nabi mengatakan ihsan itu ketika kita sholat, beribadah, berdoa seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, yakin betul bahwa Allah selalu melihat atau mengawasi kita. Sehingga kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah kan selalu takut untuk berbuat maksiat, ya kan? Dan selalu terdorong untuk berbuat baik dan taat. Itulah kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat dan kasih sayang Allah, cinta Allah ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya apa? Orang yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur. Kenapa kok berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur? Karena itu misi utamanya para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena hanya dengan akhlak yang sempurna mampu mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, kalau para politikus, para seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara ya, pemerintah, para politikus dan lain sebagainya ya, para pejabat ya, itu benar-benar ya mengamalkan agama itu secara kafah. Nah, secara kafah itu apa sih? Secara kafah itu ya 3 tadi. Kalau dia rukun iman ya, dia Islam ya, dia ihsan dalam konteks yang beragama Islam. Tetapi yang non muslim pun juga puncaknya di ihsan tadi. Kenapa sih? Karena agama ini khususnya Islam itu simpulan atau esensinya itu akhlak. Nah, akhlak itu sendiri, akhlak yang mulia itu intisarinya adalah kasih sayang atau cinta. Jadi kalau ada orang yang eksklusif, itu berarti orang yang tidak islami. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, wajib inklusif. Kalau eksklusif kan merasa paling benar, merasa paling islami. Kalau merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling mulia, lah itulah yang dikatakan oleh Allah laknatullah kepada iblis karena sombongnya tadi. Betul nggak? Ya, nah, seperti itu. Nah, lalu kesadaran beragama dan berpolitik seperti apa yang harus dimiliki oleh masyarakat agar kita itu tidak terjebak politik yang pecah belah dan dalam momentum politik nanti? Tadi sudah saya katakan, politik Islam bagus, bahkan wajib. Karena apa? Memperjuangkan atau berpolitik secara islami. Tidak nyebar hoax, tidak fitnah, tidak nyinyir, tidak mengadu domba, tidak politik identitas, tidak mempolitisasi agama untuk kepentingan politik ataupun kelompoknya, betul? Jadi berpolitiklah secara islami. Artinya secara islami apa? Substansi Islam itu sendiri. Apa itu? Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Jangan menghalalkan segala cara. Kan begitu? Jadi itu yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara. Terutama para politikus.
menurut Gus Jendral sendiri, bagaimana sih spirit Islam beragama itu yang ramah, damai, memiliki toleran yang mampu menjadi penguat kehidupan dalam berbangsa dan bernegara? Ya, ini yang sudah kami terapkan di Densus 88 anti teror dan di Direktorat Pencegahan BNPT RI, yaitu 5 nilai dasar. Ini pegangan Densus dan BNPT RI, terutama di Direktorat Pencegahan. 5 nilai dasar itu apa? 1. Niat ikhlas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbakti dan mengabdi kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Kan gitu. Yang ketiga, disiplin, optimis, ya, kreatif dan inovatif, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, persatuan dan kesatuan, serta profesionalisme dan hak asasi manusia. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong, respek, memberi solusi, serta peduli terhadap sesama. Baru yang kelima, taat dan patuh kepada pemimpin dan hukum. Nah, ini yang menjadi pegangan kami, sehingga harapan kami, ya, ini juga menjadi pegangan seluruh masyarakat bangsa dan negara, terutama kementerian, lembaga, Pemda, ataupun ya seluruh masyarakat lah. Ya. Tapi jika seluruh lapisan masyarakat ini sudah memiliki nilai ini, bagaimana keterkaitan dengan spiritualitas seseorang yang terpapar radikalisme? Nah, 5 nilai dasar itu kan nilai-nilai spiritualitasnya ada, nilai profesionalisnya ada. Manusia yang Islami, manusia yang sesungguhnya, manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki spiritualitas dan profesionalitas yang mumpuni. Antara afeksi dan kognisinya lengkap. Afeksi apa? Spiritualitas. Yang ditunjukkan dalam akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Kognisi apa? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kalau Pak Habibie itu kan istilahnya apa? Imtak, apa namanya? Iman dan takwa, dan iman dan teknologi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi manusia yang utuh, ya, seperti yang diamanahkan oleh founding father bangsa Indonesia melalui Indonesia Raya, ya, melalui lagu Indonesia Raya, kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, membangun jiwa itu adalah membangun makom ihsan spiritualitas yang tercermin dalam akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Oke. Nah, membangun raga itu membangun fisik, tidak hanya fisik dalam artian apa namanya infrastruktur, ya kan, tetapi juga ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Makanya kalau di dalam apa namanya, di dalam ilmu psikologi itu kan ada yang namanya spiritualitas quotient, kecerdasan spiritualitas. Ada yang namanya intelektualitas quotient, kecerdasan intelektual. Ada yang namanya social quotient, kecerdasan sosial. Ada yang emosional quotient, kecerdasan emosional. Nah, dari kecerdasan tadi, porsi tertingginya adalah spiritualitas quotient, kecerdasan spiritual. Ini yang harus dibangun, karena memang tadi radikalisme, ekstremisme dalam bentuk apapun tadi kan memang cermin krisis itu. Inilah pentingnya dibangkitkan dan dioptimalkan kembali revolusi mental. Maknanya revolusi mental di sini yaitu tadi membangun jiwa, membangun spiritualitas. Orang kalau sudah spiritualitasnya bagus, makom ihsannya bagus, takut untuk melanggar, takut untuk maksiat. Dia takut untuk nyebar hoax, takut untuk buat makar lawan negara, takut untuk menghina presiden, menghina pemerintah, takut untuk membuat fitnah, takut untuk mengadu domba, takut untuk berbuat dosa. Betul nggak? Nah, seperti itu. Satu lagi sebelum ini selesai ya Gus ya. Ini berbicara tentang politik. Nah, sejauh mana politik identitas ini berkembang di Indonesia yang mengancam kebinekaan? Sejauh mana? Sejauh mana? Kalau bicara politik identitas, itu kecenderungan mereka yang melakukan adalah yang terpapar virus ideologi radikal. Ciri-ciri virus ideologi radikal tadi yang sudah saya sebutkan. Pertama, mereka anti Pancasila dan kecenderungan pro ideologi transnasional. Dalam konteks ini
ya, yang mengatasnamakan agama atau khilafah. Ya, kalau yang teroris separatis itu ya otomatis simpatisan KKB. Yang kedua, mereka berpaham takfiri. Ya, ideologinya khilafah dalam konteks yang mengatasnamakan Islam, pahamnya takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara. Iya. Dengan mensalah tafsiri nas-nas atau ayat-ayat dalam agama atau di dalam Al-Quran. Yang ketiga, karena mereka takfiri, otomatis mereka eksklusif dan intoleransi terhadap keragaman dan perbedaan. Yang keempat, karena mereka itu gerakan politik, kekuasaan, ya, dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka, maka mereka cenderung anti pemerintahan yang sah. Anti di sini apa? Anti di sini maknanya adalah bukan berarti kritis, bukan berarti oposisi. Kalau oposisi kan boleh di era demokrasi. Oposisi yang konstruktif, yang menjadi check and balancing, yang membangun. Kritis kan kita semua wajib kritis. Ya kan? Yaitu sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kritis yang islami dong. Kritis yang tadi yang menggunakan etika budi pekerti, ya kan? Ya. Nah, anti di sini apa maknanya? Anti di sini maknanya adalah membangun kebencian, membangun permusuhan dan sikap membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, fitnah, hate speech, nyinyir, adu domba, provokasi, kan begitu ya? Kenapa? Ini kan gerakan politik. Dan karena berpaham takfiri tadi sehingga cenderung menghalalkan segala cara dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama melalui politik identitas, ya kan? Politisasi agama, kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita dan harapan kita di menghadapi 2024 supaya kondusif, ya, tidak masif atau marak politik identitas atau politisasi agama. Ya tadi, negara harus mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Termasuk tadi yang cepat ya mendorong supaya pemerintah, DPR segera mengesahkan RUU-KUHP tadi. Kan gitu. Iya. Baik, Gus Jenderal, sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Nah, Sobat M Channel, kita sudah mendapatkan pencerahan mengenai dunia terorisme dan juga keamanan selama 1 jam lebih. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih Gus Jenderal. Makasih, semoga sama-sama. menjadi kebermanfaatan dan wawasan Insya Allah manfaat kita untuk kita semua, bangsa dan negara. Dan bangsa Indonesia harus optimis. Harus optimis dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Ada closing statement, Gus? Monggo. Closing statement saya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural, yang sangat majemuk dan sangat heterogen, sehingga para pengamat banyak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Maka cara untuk membangun harmoni Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan Indonesia akan terbangun jikalau seluruh masyarakat bangsa Indonesia konsisten terhadap konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah, kalau bangsa Indonesia konsisten terhadap konsensus nasional tadi, insya Allah bangsa Indonesia akan mencapai tujuan cita-cita nasional maupun Indonesia emas di 2045. Amin. Ya, Bismillah. Amin. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih ya Gus ya. Makasih. Assalamualaikum. Demikian Sobat NU Channel, saya Risa Bilah pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia.